Kemarin Pak Sitepu bertanya sama saya, Bapak sudah tahu Cinere gitu. Saya bilang, ya tahu tapi kirim saja lokasinya. Sebab terakhir saya kemari 2015. Tadi saya katakan kenapa saya hafal betul, itu 17 Mei 2015. Karena 16 Mei-nya saya baru mengantar putra tertua dimakamkan. Pak Pendeta tanya perlu diganti, enggak usahlah, jangan repotkan orang, saya tetap harus melayani. Ibu bapak kita semua pernah jatuh, paling tidak waktu kecil jatuh dari sepeda atau jatuh dari manapun, tapi sampai besar juga kita pernah jatuh. Entah itu kesandung di tangga, di kamar mandi dan sebagainya. Kita juga mungkin di antara kita banyak yang pernah jatuh cinta pada seseorang. Entah yang sekarang menjadi kawan hidupnya atau yang sekarang sudah jauh atau yang sekarang sudah pergi daripadanya. Kita juga pernah jatuh dalam berbagai kesalahan, entah di kantor, dalam pekerjaan, karir, rumah tangga dan sebagainya. Dan itulah yang kita mau bicarakan pada pagi ini. Kisah yang oleh Alkitab disebut manusia jatuh gitu ya, atau kejatuhan manusia. Saudara-saudara, filsafat dan ilmu pengetahuan mempunyai berbagai macam jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan besar manusia. Dari mana saya berasal? Kemana saya pergi? Apa alasan untuk saya hidup di dunia ini? Apa itu penderitaan dan kematian? Mengapa ada banyak daya tarik di antara dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan atau bahkan sejenisnya? Apakah hubungan antara manusia dengan yang ilahi yang dianggap supranatural itu, atau manusia dengan alam ini, dengan pepohonan, tumbuh-tumbuhan, dengan tanah dan dengan sesamanya manusia? Pendek kata, hampir setua usia manusia ini, filsafat dan ilmu pengetahuan mencoba menjawabnya. Terhadap pertanyaan-pertanyaan besar manusia ini, Alkitab punya jawaban yang amat sangat unik, yang tidak mungkin bisa dicerna secara ilmu pengetahuan atau secara akademis. Jawaban-jawaban yang khas. Kenapa khas? Karena jawaban Alkitab itu bertumpu pada satu realitas, yaitu adanya satu Allah. Atau dalam bahasa teologisnya bertumpu pada iman. Bukan bertumpu pada spekulasi-spekulasi dan lain sebagainya. Kisah penciptaan dalam Alkitab yang sudah kita baca sejak minggu lalu bukanlah penjelasan akademis atau penjelasan ilmiah tentang asal-usul dunia dan segala isinya, tetapi sebuah pernyataan iman atau lebih tepat sebuah doktrin, sebuah ajaran yang berdasar pada iman. Sekaligus di balik itu adalah sebuah puji-pujian atas realitas satu Allah, satu-satunya yang maha besar dan maha pencipta. Sebelum sampai pada bacaan kita, pasal 3 ayat 1 sampai dengan 5, kita membaca kisah tentang manusia, Adam dan tanah itu atau taman itu dalam pasal 2 ayat 4 bagian B sampai dengan 25. Minggu lalu kita baca 4B sampai dengan 7. Tapi perikopnya berasal dari 4B sampai dengan 25. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, ibu bapak dan saudara-saudara, manusia disebut dengan nama Adam. Artinya manusia itu, Adam itu lalu dikatakan dia di situ dibentuk dari tanah. Dan bahasa Ibrani untuk tanah adalah Adama. Jadi Adam itu berasal dari Adama. Apa yang mau dikatakan ialah bahwa manusia yang dibentuk dari tanah liat itu, Adam yang berasal dari Adama itu punya relasi yang amat dekat dan tidak bisa dilepaskan dari yang disebut tanah atau bumi ini. Hal itu dijelaskan lebih lanjut dalam ayat 15 dari pasal 2. Mari kita lihat. Saya membaca dari terjemahan baru 2. Dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Kalau terjemahan baru 1 mengatakan untuk mengusahakan. Di sini untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden.
Tapi bahasa Ibraninya Ibu Bapak yang diterjemahkan dengan mengusahakan atau memelihara adalah abad. Dan abad itu punya asal kata yang sama dengan abodah. Abad itu berarti melayani dalam bentuk sesama atau lingkungan, tapi abodah adalah ibadah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Sampai di sini Bapak Ibu mengerti bahwa manusia yang ditempatkan oleh Tuhan Allah di Taman Eden itu yang berasal dari bumi ini, dari debu tanah itu punya kaitan dengan debu tanah itu. Apa kaitannya? Dia punya tanggung jawab untuk melayani bumi ini. Dia punya tanggung jawab untuk melayani dunia sebagai tempat yang Allah karuniakan baginya. Tapi apa yang terjadi? Dalam perspektif Kejadian 1 di mana manusia diberikan kekuasaan untuk memerintah dan bahkan menjadi dominasi manusia, maka bumi ini dieksploitasi habis-habisan demi kesenangan, kepuasan, keuntungan, dan keserakahan hidup manusia. Saudara sekarang ini nggak bisa bilang begini, nanti April musim hujan atau musim panas, nggak bisa lagi bilang begitu. Kapanpun hujan mau turun, dia turun. Dulu kita tahu sekitar September pasti sampai Desember hujan keras, bisa jadi panas terik. Natur ini, alamiah ini, alam ini sudah tidak berlangsung dengan hukumnya. Kenapa? Manusia merusaknya. Dan itu yang kita mau cari tahu bagaimana dia merusaknya. Maka dalam konteks ini, dalam konteks pasal 2 ayat 7 dan 15 tadi, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, sebenarnya manusia dipanggil dan ditugasi untuk melayani Taman Eden itu. Saya mau clearance dulu, Taman Eden adanya bukan di sorga ya Ibu Bapak. Coba bayangkan bahwa taman itu dialiri oleh sungai Tigris, sungai Efrat dan segala macam. Dia adanya sekitar Irak selatan sekarang. Waktu Saddam Hussein ditangkap kan istananya di sebelah sungai Tigris itu. Istana yang indah itu. Ya saya masih punya kerinduan pengen lihat juga. Apa itu Irak selatan itu. Karenanya di situ daerah yang cukup bagus. Ya, Ibu Bapak kalau pernah pergi ke sana, syukurlah. Lalu apa lagi? Jadi manusia pertama-tama diciptakan oleh Allah dengan tujuan. Yaitu untuk melayani bumi tempat dia tinggal, rumah yang Allah sediakan bagi dia, supaya hidupnya bisa berlangsung dalam harmonis. Hidup di taman, berjalan di hari sejuk, menikmati kehidupan yang Allah karuniakan. Semua ini bagi manusia. Semua ini bagi manusia. Mulai ayat 18 dari pasal 2 kitab Kejadian, kita melihat bahwa penulis kitab Kejadian 2 ini mau menyampaikan bahwa manusia yang diciptakan dari debu tanah itu dan ditaruh di Taman Eden itu tidak bisa hidup sendirian. Kata tidak baik pertama yang kita jumpai dalam Alkitab adalah dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18. Saya bacakan dari Alkitab saya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Saya tidak katakan ibu bapak nggak boleh hidup melajang. Ibu bapak yang masih melajang jangan resah kalau saya bilang begini. Alkitab bilangnya dia tidak boleh sendirian. Hidup yang berpusat pada dirinya sendiri menjadi egois dan menempatkan dirinya sebagai pusat alam semesta ini, itu tidak baik. Dan kehancuran hidup ini karena egoisme manusia. Kehancuran hidup bangsa ini karena egoisme. Egoisme pribadi, kelompok, partai, dan lain sebagainya. Kehancuran rumah tangga kita karena masing-masing egois. Iya toh? Nggak ada yang mau mengalah. Akhirnya apa? Tidur yang satu menghadap tembok Berlin, satu menghadap tembok Cina. Nggak selesai-selesai. Apa yang mau dikatakan? Yang mau dikatakan ialah bahwa Allah mau menciptakan kehidupan manusia di bumi ini dalam komunitas dan persahabatan sejak awalnya. Kejadian pasal 2 18-25. Dalam komunitas kebersamaan
dan dalam persahabatan. Anda nggak bisa menjalani hidup itu sendiri. Ada orang-orang yang egois katakan begini, tidak mau dibantu sama orang lain, tidak mau diperhatikan sama orang lain, lalu dia bilang ini gue bisa sendiri. Satu waktu ketika dia jatuh, dia tutup muka sendiri. Nggak ada orang di dunia ini bisa hidup sendirian. Kalau mau coba hidup sendirian, pergi di hutan sendiri sana. 3 bulan aja, jangan lama-lama. Kering kau di sana. Nggak menikmati apa artinya hidup. Keterciptaan saya sebagai rupa dan gambar Allah baru bisa saya hayati ketika saya berhadapan dengan sesama saya. Kalau tiap hari Anda cuma tengok di cermin, enggak ketemu. Yang ada jadi egois. Suka-suka dewe, ini kurang ke atas, ini kurang ke bawah, gitu kan. Lah Anda harus berjumpa dengan orang lain memberikan penilaian, apresiasi terhadap kita. Kalau tidak, di mana hidup itu? Tidak pernah ada. Maka jangan terlalu lama tinggal di kamar. Sedikit main-mainlah ke mall. Apalagi yang mau dikatakan? Yang mau dikatakan Ibu Bapak, sekarang kita masuk pada bacaan kita. Mari kita lihat sama-sama dengan teliti. Ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang. Pagi ini saya mau beri catatan pada ibu bapak, ingat di kepala dan tanam di hati. Anda baca sampai habis kitab Kejadian, gak ada ular disamakan sama iblis dan setan. Gak ada ibu bapak. Jangan buang-buang cari kambing hitam kepada iblis dan setan. Gak ada, dia cuma bilang ular. Dalam mitologi yang dikenal oleh bangsa-bangsa di Timur Tengah kuno, ular adalah simbol dari berbagai realitas yang dipahami. Saya bacakan satu-satu nih, saya kutip dari buku tafsir. Ular itu memainkan peranan penting dalam mitologi di dunia Timur Tengah kuno, kata seorang ahli antropologi, sosiologi Alkitabiah. Di Mesir, ular melawan dewa matahari selama malam hari untuk apa? Supaya dewa itu nggak bangun di pagi hari, supaya gelap terus. Ibu Bapak paham? Di Kanaan, ular adalah lambang seks dari sekte-sekte keagamaan. Oleh sebab itu ada pelacur-pelacur bakti yang disiapkan di kuil-kuil, sehingga kalau ibu bapak mau menghayati kesatuan dengan yang ilahi itu, ada filosofi Jawa namanya manunggaling kaulo gusti, itu menyatunya apa itu disediakan di kuil-kuil suci. Dalam cerita kepahlawanan epik Babilonia, ularlah yang mencuri tumbuhan kehidupan. Dalam konteks cerita Alkitab, ibu bapak, ular tidak ada kaitannya dengan syaiton atau diabolos, iblis. Penafsiran kemudian hari yang mengaitkannya dengan setan dan iblis. Di sini yang mau ditegaskan sebenarnya bahwa dosa dan pencobaan itu datangnya dari luar. Bukan datang dari dalam diri manusia yang diciptakan oleh Allah dengan sangat amat baik. Sampai di sini Bu Bapak tangkapnya. Orang bertanya, dari mana sih dosa, dari mana sih kecenderungan manusia yang buat jahat? Alkitab menjawabnya gini, sesuatu yang dari luar, sesuatu itu bagaikan sebuah kekuatan yang manusia tunduk kepadanya. Maka dipakailah simbolisasi ular. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini. Semua cobaan yang kemudian hari kita identifikasi dengan ular atau setan itu datangnya selalu putar balik. Dia kan putar balik firman Tuhan, iya toh? Yang A dia bilang B, yang boleh dia bilang tidak boleh. Jadi hati-hati Bu Bapak, mereka yang suka bawa putar balik itu diabolos, iblis itu. Tapi tidak ada di Cinere itu adanya di adanya di Ciputat kali. Salah saya bicara. Apalagi, Ibu Bapak, ayat 2. Sahut perempuan itu kepada ular, buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kamu makan. Tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman,
Jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati. Ini perempuan lagi, aduh ada-ada. Allah cuman bilang jangan kamu makan, ini dia tambah jangan sentuh. Nggak ada yang dia bilang begitu. Ibu Bapak lihat. Kita kan suka merasionalisasi firman Tuhan gitu. So tahu-tahu bilang enggak boleh. Ya tapi kalau begini boleh gitu. Ya dirasionalisasi supaya berterima begitu dalam bahasa sekarang. Oke. So apa yang mau dikatakan? Ayat 4. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya, Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik, tentang yang jahat. Cerita ini mau katakan, inilah asal usulnya ketegangan yang kita miliki di antara diciptakan seperti Allah atau segambar dan serupa Allah dan usaha menjadi seperti Allah. Saya ulang sekali lagi supaya Bapak jangan bingung. Inilah asal usul ketegangan dalam realitas dunia dan manusia antara diciptakan menurut atau seperti Allah dan menjadi seperti Allah. Ini berbeda. Saya lompat ke ayat 23, Ibu Bapak, dari Fatsal 3. 22, ini bacaan hari Rabu besok ya, yang mau ibadah rumah tangga. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah dari pohon kehidupan itu, memakannya dan hidup untuk selama-lamanya. Maka apa yang terjadi? Tuhan Allah mengusirnya dari Taman Eden supaya ia mengerjakan tanah di mana ia diambil. Ia menghalau manusia dan di sebelah timur Taman Eden ia menempatkan kerup-kerup dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kok kita gak bisa sih merasa damai? Kok kita gak bisa mengalami Taman Eden itu? Anda sendiri sudah keluar dari Taman Eden. Ini cerita tentang the lost paradise. Kenapa bisa begitu? Kamu sendiri yang buat kamu hidup keluar. Kamu menjadi orang buangan, terasing. Orang yang selalu longing for, mencari kedamaian. Dan gak pernah ketemu. Karena kenapa? Ini yang mau dikatakan cerita itu. Manusia seperti saudara dan saya di kutub utara maupun di kutub kutub selatan atau kutub barat maupun kutub timur. Ketika si penggoda datang, dia cenderung untuk mendengar suara si penggoda daripada suara si pencipta. Di mana-mana itu. Ini yang doktrin Kristen atau ajaran dogma Kristen katakan dosa warisan. Jadi Anda jangan bilang dosa warisan itu seperti apa itu penyakit menular begitu dari satu generasi ke generasi. Tidak, tapi ada kecenderungan yang sama sejak di Taman Eden. Manusia yang diciptakan oleh Allah dan dihembuskan nafas hidup sehingga dia menjadi makhluk hidup. Itu di mana-mana kalau ada godaan dia lebih cenderung dengar suara si penggoda daripada suara si pencipta. Atau dengan kata lain Alkitab mau bilang begini, manusia seperti saudara dan saya itu pemberontak, tidak taat. Allah sudah bilang kau boleh apa saja, Allah kasih kebebasan. Tapi ingat ada pohon tentang pengetahuan yang baik dan benar. Anda nggak usah cari tahu nih pohon bagaimana rupanya, kayak ini macam pohon gedi atau pohon apa, nggak usah cari tahu. Cuman Alkitab cuma mau katakan kau bebas, tapi ada satu batasan jangan kau langgar. Tapi manusia seperti saudara dan saya cenderung bebas absolut. Itu yang bikin hidup ini kacau. Kata orang Perancis, manusia seperti saudara dan saya itu maunya sak suka dewe. Dan itu yang bikin hidup ini kacau. Lalu bisakah kita pulang ke
Eden itu? Enggak bisa, bukan karena Saddam Hussein taruh tentara di situ, enggak. Tapi Allah taruh kerup-kerup itu artinya kau enggak punya jalan keluar. Tapi syukur alhamdulillah, mari kita buka kitab Injil Lukas. Bapak jangan bingung kalau saya bilang alhamdulillah, kan sama aja puji Tuhan, puji Allah. Cuma beda bahasa aja kok bingung sih. Sama aja ibu bapak nih sama yang seberang sana. Hai. Dalam Matius 4, nanti Lukasnya belakangan. Dalam Matius 4, ayat 4 sampai 11, syukurlah ada seorang bernama Yesus dari Nazaret hadapi pencobaan lebih besar dan dia memenangkannya. Ibu bapak tahu dia memenangkan dengan apa? Setelah berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun itu, dia memenangkan pencobaan itu dengan apa? Hanya dengan firman Tuhan. Semua cobaan yang datang ia jawab dari firman Tuhan. Yesus hafal. Anak-anak sekolah minggu kita tidak hafal ayat Alkitab, apalagi Bapak Ibu. Bagaimana? Saya bilang sama pelayan PAPT kalau pimpin persiapan tiap minggu kasih dia satu ayat hafalan. Satu waktu ketika dia udah gak baca Alkitab, dia jadi gede kayak Bapak Ibu kan udah Alkitab cuma dibawa-bawa di gereja gitu, taruh di atas tempat tidur. Ada yang ditambah itu lagi, jahe sama peniti. Saya suka kalau ibu bapak ketawa, berarti itu benar. Bukan hanya benar tapi lakukan lagi. Nanti terakhirnya taruh dalam peti toh. Ya. Yesus dari kecil tumbuh dari itu, apa sih? Teori learning itu katakan menghafal tiap-tiap kali. Tadinya dia di sini nyangkutnya, lama-lama dia turun ke sini. Dan lama-lama dia turun ke bawah. Ibu bapak tangkap? Dia bukan hanya dihafal, dihayati, lalu diimplementasi. Maka penting ayat Alkitab. Dulu saya, namanya pendeta, apalagi lulusan sekolah teologi Jakarta dianggap liberal kan gitu ya. Tapi penting ibu bapak, ayat hafalan itu penting. Satu waktu Anda butuh. Membuat sesuatu kesalahan tiba-tiba diingatkan. Iya ya ada firman kayak gini. Tapi kalau gak pernah baca Alkitab mana ada yang kasih ingat. Nggak ada. Setan tolak iblis tendang lewat kau. Begitu kan. Yang kedua ibu bapak. Dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 44, kita melihat seorang Yesus menghadapi pencobaan yang jauh lebih menyakitkan dari kita. Tapi apa katanya? Biarlah kehendakmu yang jadi. Siapa enggak senang jalan hidup yang enak, lagi nyaman? Siapa yang mau pikul salib? Yesus juga enggak mau, karena itu dia berdoa. Jika boleh cawan ini berlalu. Tapi jangan kehendakku, biarlah kehendakmu yang berlaku. Dan dia menang ibu bapak. Saya sering bilang kemenangan itu bukan hanya Paskah. Kemenangan mulai Epifania. Ketika dia menyembuhkan orang, ya, ketika dia memulihkan kehidupan, mengampuni dosa. Kemenangan itu juga ada di Getsemani. Ketika dia memenangkan dalam doanya, kehendak Bapa dan bukan kehendaknya sendiri. Maka di minggu Prapaskah ini ada dua hal yang saya mau sampaikan. Pada yang pertama sesuai dengan konteks. Tadi kita ngobrol-ngobrol Pak ya sama pas itu. Saya bilangin ini hari bumi kita cuma jadikan dia ritual. Saya rindu banget ada gereja yang betul-betul dekat dengan alam. Kalau Cinere bangun gereja mudah-mudahan belum terlambat. Ada bunyi air dalam saluran pipa bambu gitu ya, dengan motor itulah kolam-kolam ikan gitu kan. Lalu ada supaya kita diingatkan kita butuh air itu yang memurnikan kita lewat baptisan. Air itulah yang kita jadikan pedoman karena dia air hidup Yesus Kristus. Kita lihat tumbuhan bahwa dari sana kita hidup. Jangan terlalu banyak makan RW, BPK, aduh kolesterol tinggi, stroke gue. Aduh. Tapi kalau lebih kasih di rumah.
Yang kedua Ibu Bapak, dalam tradisi liturgis minggu pertama sesudah Paskah itu disebut Quasimodogeniti, seperti bayi yang baru lahir. Ketika kita berjalan dalam minggu-minggu Paskah itu menuju Pentakosta, 7 minggu menuju Pentakosta, kita diingatkan ada hidup baru yang dibuka oleh Yesus. Ada kemenangan, karena itu panggilannya sederhana. Bukalah hati dan pikiranmu dan hiduplah dengan Dia. Supaya kita menjadi seperti Yesus. Spiritualitas kita Ibu Bapak adalah spiritualitas berjalan menjadi seperti Yesus. Paulus bilang dia yang sulung, yang telah menang, yang sulung di antara segala ciptaan. Dialah Adam baru, gambar dan rupa Allah. Teologi kita yang lama ngajarin gak beres Ibu Bapak. Kita pikir gini, kan dulu kata kesasi gini, manusia diciptakan dan dunia semuanya baik, lalu manusia jatuh dalam dosa gitu, datanglah Yesus lalu semuanya jadi baik lagi. Enggak, enak aja. Tapi manusia harus berani hidup di tengah dunia kacau balau ini dalam kehidupannya berdasarkan firman Allah. Maka cerita selanjutnya dari Alkitab kan cerita kehancuran dan keruwetan. Enggak pernah cerita sempurna. Yesus mau datang juga tetap gereja mengalami pergumulan. Persoalannya apa? Maukah kita hidup di dalam Yesus dan menjadi seperti Yesus? Itulah spiritualitas Kristen. Gitu. Ada nyanyian anak-anak bilang, aku semakin berkurang dan engkau semakin bertambah. Gitu. Jangan egonya yang bertambah-tambah, enggak musim lah. SMJ toki-toki meja. Nanti dapat toki dari Tuhan baru tahu. Nggak usah pakai ngotot-ngotot. Kenapa mesti ngotot-ngotot? Tensi naik, kue stroke di situ kan repot. Apa? Kan ini kan gereja bukan ini mau yang kita punya perusahaan. Mana-mana aja dia mau jalan, mau enggak, kita nggak dirugikan. Kita cuma punya keyakinan bahwa di tengah-tengah persekutuan ini ada Kristus yang hidup, gitu loh. Untuk berjalan bersamanya. Dan menjadi seperti Dia, agar dunia dan manusia ini bisa mengalami kasih dan rahmat Allah. Kalau kita tahu bahwa ketika penggoda itu datang, kita cenderung mendengar suaranya daripada suara pencipta, maka tidak seorang pun bisa keluar dari realitas itu. Tapi ini yang benar, tak seorang pun tak membutuhkan Yesus. Kita butuh Yesus dalam hidup ini. Supaya kita punya hidup bisa dijalani dalam sukacita seperti yang Allah maksudkan. Bertanggung jawab dan melayani dunia ini, berjalan bersamanya. Ibu Bapak perhatikan apa yang dikatakan pada ayat 8, sebelumnya pada ayat lanjutan daripada ayat kita 7, lalu terbukalah mata mereka. Lalu dikatakan, ketika mereka mendengar suara Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman itu, coba bayangkan. Manusia bisa berjalan sama Tuhan, bisa bercakap-cakap, itu artinya cerita ini mau katakan manusia dipanggil juga untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Dia sembunyi. Pemberontakan kita, ketidaktaatan kita membuat kita malu dan tahu bahwa dia telanjang. Syukurlah, habis itu kan manusia menyematkan diri dengan daun apa itu? Daun ara ya? Benar enggak? Mana ada guru PA enggak? Tapi kemudian Bapak Ibu baca 21. Tuhan Allah membuat jubah kulit untuk Adam dan untuk istrinya, lalu mengenakannya. Apa artinya Tuhan Allah kasih itu? Cuma anugerah, rahmat dan pengampunannya yang bisa menutupi dia dan dia tidak merasa malu. Oke? Usahanya dia sendiri tetap kelihatan dia telanjang. Dia punya aib. Karena itu tiap saudara dan saya membutuhkan Allah. Membutuhkan rahmat dan kasih-Nya. Membutuhkan Kristus untuk bertumbuh. Amin.